Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kuliah sedimentologi dengan materi bahasan tingkat kedewasaan batuan sedimen. Ada juga yang mengatakan tingkat kematangan batuan sedimen. Tapi secara bahasa diartikan dalam bahasa Inggris sebagai maturity of sedimentary rock, maturity of sandstone. Nah, nanti kita akan bahas apa sih sebenarnya kedewasaan, kok bisa batuan sedimen dikatakan sebagai batuan yang sudah dewasa atau sudah mature. Jadi secara pengertian, batuan sedimen itu adalah batuan yang berasal dari rombakan batuan lain yang telah mengalami transportasi, deposisi, sampai litifikasi. Nah, untuk mengidentifikasi hal tersebut, maka istilah kedewasaan ini muncul. Nah, kedewasaan ini atau maturity ini merupakan derajat diferensiasi dari batuan yang sekarang ada dengan batuan induk atau asalnya. Jadi, seberapa berbedakah si batuan yang sekarang kita jumpai ini dengan batuan asalnya? Bagaimana kita bisa mengetahui dia berbeda sekali dengan batuan asalnya? Nanti kita akan melihat dari dua parameter, yaitu ada textural maturity. Kita sudah bahas tentang tekstur pada minggu sebelumnya, jadi panjang lebar apa saja yang kita maksud sebagai tekstur tersebut. Kemudian maturity secara komposisi, yaitu mineralogical maturity. Jadi secara mineralogi, secara komposisi mineraloginya, dia bisa digolongkan sebagai batuan sedimen yang mature atau yang sudah sangat berbeda dengan batuan asalnya atau batuan induknya. Dan tekstur, secara tekstur juga kita akan perhatikan batuan sedimen. Oh iya, untuk maturity ini khusus untuk batuan sedimen klastik. Jadi nanti kita akan membahas tentang batuan sedimen klastik. Secara tekstural, batuan sedimen klastik memiliki 4 aspek, yaitu ukuran butir, bentuk butir, kebundaran, dan sortasi. Nah, jadi secara tekstural tersebut, bagaimana kita membedakan bahwa batuan ini sebenarnya sudah jauh berbeda atau sudah mengalami proses yang sangat panjang sekali dengan batuan asalnya. Jadi dari asalnya dia sudah berbeda sekali secara tekstural. Kalau komposisi ini secara komposisi, apakah dia masih dekat dengan sumbernya, dia belum jauh berbeda, ataukah dia sudah sangat jauh tertransportasi sehingga dia sudah berbeda sekali dengan batuan asalnya. Nah, ini cakupan dari bahasan maturity batuan sedimen klastik ini. Jadi atau maturity batu pasir ini secara lebih khusus kita akan bahas. Saya rasa ini juga kalian lakukan analisisnya pada saat kalian melakukan praktikum sedimentologi. Jadi dengan analisis granulometri kalian menganalisis kedewasaan batu pasir melalui teksturnya atau textural maturity. Sekarang kita bahas textural maturity. Apa yang dimaksud textural maturity adalah tingkat kedewasaan batu pasir atau batuan sedimen yang dilihat dari tekstur batuan tersebut. Tekstur ini nanti dia memiliki 4 komponen yang tadi kita sudah bahas. Jadi kita memiliki ukuran butir, bentuk butir, sortasi, dan kemasnya. Jadi bagaimana aspek tekstur tersebut dapat mengidentifikasi maturity dari si batuan sedimen tersebut. Nah, untuk mengidentifikasi atau menentukan textural maturity dari batuan sedimen, yang pertama kita identifikasi adalah clay contentnya atau kandungan lempungnya. Jadi tingkat kelimpahan si lempungnya, seberapa banyak lempungnya. Nanti kita akan lihat alur pekerjaannya. Kemudian tingkat kebundaran penyusun butirannya atau roundness dari si butiran. Diingat bahwa tekstur kita akan membahas per partikel, per butiran kita akan bahas. Kemudian bagaimana sortasi dari si batuan tersebut, bagaimana keseragaman dari si batuan tersebut. Ini perlu kita ingat lagi bahwa sortasi ini adalah keseragaman ukuran butir, bukan ukuran butir yang didominasi oleh pasir, ya. Jadi keseragaman ukuran butir. Jadi kalau kalian lihat histogram besar butir,
misalnya seperti ini. Kemudian ada kepencingan yang seperti ini. Kemudian ada kepencingan yang seperti ini. Nah, ini ukurannya sama, yang ini ukurannya lebih kasar, yang ini ukurannya lebih halus, tapi secara sortasi dia akan sama-sama sortasinya baik, karena dia terkonsentrasi pada satu ukuran butir dan terkonsentrasi pada satu ukuran butir. Nah, itu yang disebut sebagai sortasi. Jadi apakah sortasinya bisa menjadi satu acuan utama? Ya, nanti kita akan perhatikan dari dua aspek lainnya. Jadi sortasi inilah bagian dari bagaimana kita menentukan textural maturity dari si batuan sedimen tersebut atau batu pasir. Jadi semakin batuan mempunyai textural maturity yang tinggi atau super mature, maka dampaknya apa? Kita bisa memiliki batuan sedimen yang mempunyai porositas dan permeabilitas yang baik, karena batuan tersebut well sorted, well rounded, dan sedikit clay contentnya. Nah, ini dampaknya apa? Saat kita mencari satu aquifer atau kita mencari satu reservoir, kemudian kita lakukan analisis pada sampel tersebut, kita bisa mengidentifikasi bahwa saat kita temukan dia super mature, maka kita bisa melakukan hipotesis bahwa porositas dan permeabilitasnya juga searah dengan si kedewasaan atau kematangan dari batu pasir tersebut. Nah, ini adalah salah satu tujuan dari mengidentifikasi maturity dari si batuan sedimen. Kemudian kita bahas dari derajat kandungan lempung atau derajat pemilihan butir. Semakin tinggi energi atau semakin tinggi tenaga, maka penyaringan atau winnowing itu akan berjalan semakin efektif. Misalnya, kalian pergi ke pantai selatan, kalian lihat ombak di sana yang lebih besar. Kalian bandingkan saat kalian jalan ke pantai-pantai di dekat-dekat Delta Mahakam, pantai di Kalimantan Timur. Maka di sana akan memiliki energi yang lebih rendah. Nah, saat kalian eksperimen mengambil sampel pada dua contoh endapan di pantai tersebut, maka kalian akan dapatkan di energi yang tinggi di pantai selatan, dia akan memiliki sortasi ukuran butir yang lebih baik. Jadi dia akan memiliki jumlah pasir yang lebih banyak atau lebih dominan dibandingkan lempungnya. Nah, berbanding terbalik dengan yang ada di pantai sebelah timur Kalimantan Timur. Nah, di situ kalian akan berhadapan pada pantai yang energinya tenang. Maka kalian akan mendapatkan endapan-endapan sedimen di mana butiran halus akan mendominasi, akan bercampur dengan si butiran yang kasar. Jadi dia tidak tersaring secara baik. Proses winnowing itu tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, batu pasir hasil lingkungan pengendapan dengan energi tinggi sedikit sekali kandungan material lempungnya. Sedangkan batu pasir yang diendapkan pada lingkungan bertenaga rendah akan mempunyai kandungan material lempung yang melimpah. Ini akibat proses penyaringan ini tadi. Jadi si lempung dia tersaring karena energinya tinggi. Kalian ingat lagi bahwa kita punya satu diagram yang bisa menggambarkan proses deposisi dan erosi tersebut. Jadi ini adalah diagram Hustrom itu, dimana saat energinya, ukuran butirnya halus dan energinya masih besar, maka dia akan tertransport atau tererosi. Dia belum akan mengalami pengendapan. Nah, jadi penting untuk diperhatikan juga konsep-konsep dasar dari materi-materi sebelumnya. Jadi bagaimana proses winnowing ini dia akan mengurangi jumlah lempung yang ada pada si batuan sedimen tersebut. Si material sedimen, Jadi material sedimen sebelum terendapkan dia mengalami proses winnowing saat pengendapannya. Nah, proses winnowing ini akan berjalan efektif apabila energi saat di mana lingkungan pengendapan tersebut energinya besar atau tinggi, sehingga proses penyaringan si lempung tadi itu bisa berjalan sangat efektif.
Kemudian derajat kebundaran butir. Interpretasi besar butir didasarkan atas suatu kenyataan bahwa pada suatu lingkungan pengendapan purba terjadi lebih dari satu proses pengendapan, misalnya dari arus traksi dan arus suspensi dalam endapan sungai. Jadi hal ini perlu diperhatikan bahwa kita tidak bisa mendapatkan satu bentuk butir yang ideal pada satu lingkungan pengendapan tertentu. Jadi kita tidak bisa justified bahwa lingkungan pengendapan ini dia akan menghasilkan ukuran butir ini, bentuk butir ini. Nah, itu tidak bisa. Jadi kita harus memperhatikan beberapa aspek yang ada di dalamnya, bagaimana dia tertransport pada saat arus tersebut bekerja pada satu lingkungan pengendapan. Nah, hal itu tercerminkan pada derajat kebundarannya. Nah, untuk mengidentifikasi textural maturity, jadi Volk 1974 ini membagi menjadi 4 tingkat. Yang pertama ada immature, submature, mature sampai super mature. Nah, jadi Nichols dia membuat diagram alir untuk mengerjakan si textural maturity-nya. Jadi pertama dia melihat mat kontennya dulu. Jadi seberapa banyak jumlah material yang berukuran lempung sampai lanau. Jika dia memiliki ukuran butir lempung sampai lanau lebih dari 15%, maka langsung kita bisa statement bahwa dia immature. Jadi yang pertama kita perhatikan adalah mat content. Ini adalah sebuah urutan yang harus kalian kerjakan. Jadi tidak bisa kita melihat sortasinya dulu, kita tidak bisa melihat bentuk butirnya dulu. Jadi kita harus melihat mat content-nya dulu. Ini yang menjadi start dari analisis kedewasaan atau maturity batu pasir secara tekstural. Saat dia lebih dari 15% atau kita sebut sebagai wakey, nah ini dia akan langsung dinilai sebagai batuan sedimen yang immature atau tidak matang. Nah, kemudian saat kita dapatkan dia kurang dari 15% atau kita sebut sebagai arenite, ukuran lempungnya kurang dari 15% dari total komposisi, maka kita belum bisa langsung men-statement dia sebagai batuan yang mature. Kita harus memperhatikan lagi setelah mat kontennya memenuhi syarat kurang dari 15%, kita perhatikan sortasinya. Apabila nilai perhitungan sortasinya kurang dari atau lebih dari 5%, saat nilai sortasinya lebih dari 0,5 atau kita sebut sebagai poorly sorted, maka dia langsung masuk ke submature. Apabila sortasinya lebih dari 0,5 atau kita sebut sebagai poorly sorted, dia adalah batuan yang supermature dengan kandungan lempung kurang dari 15% dan sortasi buruk, maka dia masuk ke dalam submature. Nah, namun berbeda saat jumlah lempungnya kurang dari 15%, dia well sorted, kita juga belum bisa langsung men-statement bahwa dia adalah batuan yang mature. Kita harus memperhatikan lagi bentuk butirnya, apakah dia membundar, apakah dia angular. Saat kita dapatkan dia kurang dari 15% well sorted tapi angular, maka kita akan identifikasi dia sebagai batuan yang mature karena dia masih punya ukuran butir yang angular. Tapi saat kita sudah mendapatkan arenite well sorted rounded, maka ini adalah batuan yang supermature. Berarti dia sudah berbeda sekali dari batuan asalnya. Kenapa bisa seperti itu? Yang pertama adalah dia sudah mengalami proses hilangnya lempung, kemudian sortasi yang baik, energi yang tinggi, kemudian ukurannya rounded.
sehingga dia sudah tertransportasi cukup jauh dari batuan asalnya. Nah, ini yang menyebabkan dia sudah berbeda sekali dengan batuan asalnya, sehingga kita dapat mengidentifikasi dia sebagai batuan sedimen yang super mature. Ini untuk gambaran bagaimana sih klasifikasi sortasi dari sea fault yang digunakan dalam identifikasi maturity. Jadi kalau tadi kita pakai patokan 0.5, jadi kurang dari 0.5 adalah well sorted ini. Jadi well sorted itu seperti ini. Lebih dari 0.5 adalah poorly sorted. Kenapa masih ada ukuran butir yang kecil ya? Kalian lihat grafik ini. Jadi di sini masih ada ukuran butir kecil, tapi dia tidak dominan dan selisih ukuran butir kecil dengan ukuran butir yang besarnya tidak begitu besar dan dia relatif seragam. Jadi ini adalah sortasi dari fault tahun 1974. Jadi ini adalah gambaran rangkuman dari fault yang saya ambil dari bukunya Darkstow. Jadi bagaimana si fault membagi immature, submature, mature dan supermature. Jadi immature ini much clay, dia di sini menyebutkan much clay. Kemudian supermature sampai submature sampai supermature ini little or no clay. Tadi kita lihat dia kurang dari 15%. Yang pertama kita lihat adalah jumlah clay-nya. Kemudian kita turun ke sortasinya. Saat dia little or no clay, kemudian well sorted, dia bisa disebut sebagai supermature. Saat dia rounded, tidak membundar, dia bisa disebut sebagai supermature. Dan begitu seterusnya, sama dengan alur yang kita kerjakan tadi. Jadi supermature dia no clay atau little, kemudian well sorted dan rounded. Sama halnya dengan alur kerja yang tadi. Nah, dari sini kita bisa melihat jadi supermature, mature, submature dan immature. Bagaimana energi dari si proses yang bekerja tersebut. Immature dia energinya mulai dari 0 sampai low. Submature sampai sedang energinya, mature tinggi, supermature ini energinya ekstrim. Nah, jadi kalian bisa coba lakukan analisis bagaimana tingkat kedewasaan endapan sedimen di pantai selatan. Apakah dia termasuk energi yang ekstrim dengan ombak yang seperti itu, ataukah dia hanya termasuk energi tinggi. Nah, jadi kita bisa lihat prosesnya seperti itu. Tingkat kedewasaan batu pasir dikontrol oleh lingkungan pengendapannya. Karena apa? Karena berpengaruh dengan energi. Setiap lingkungan pengendapan mencirikan satu energi tertentu. Ini menurut Patty John tahun 1975. Kemudian pada umumnya batu pasir terbentuk dalam kondisi lingkungan pengendapan yang mempunyai tenaga tinggi. Akan lebih cenderung mempunyai tingkat kedewasaan yang lebih baik. Jadi energi tinggi itu menyebabkan batu pasir memiliki kedewasaan yang lebih baik. Karena apa? Karena dia mengalami proses winnowing yang baik. Jadi hilangnya lempung tadi itu dapat terjadi dengan baik. Jadi proses penyaringan atau winnowing tadi dapat berjalan dengan baik sehingga kandungan lempung yang ada pada endapan tersebut berkurang atau bahkan hilang. Hal itu menyebabkan batu pasir memiliki kedewasaan yang lebih baik. Kemudian ketidakstabilan tektonik yang lemah atau unstable menghasilkan sedimen submature. Sedangkan lingkungan pengendapan dengan kegiatan tektonik yang stabil akan menghasilkan sedimen yang mature. Jadi lingkungan yang stabil seperti kontinen dia akan menghasilkan batuan sedimen yang mature karena lebih banyak prosesnya untuk mentransport, mengerosi dan mengendapkan pada satu lingkungan pengendapan yang tektoniknya stabil. Kemudian apabila kondisi tektonik stabil ini berlangsung cukup lama, maka lingkungan pengendapan menghasilkan sedimen supermature. Nah, kalian bisa lihat bagaimana contoh tektonik yang stabil di Indonesia
kalian bandingkan antara batu pasir yang ada di Nanggulan misalnya. Jadi batu pasir yang ada di Nanggulan kalian bandingkan dengan batu pasir yang ada di Anticlinorium Samarinda, maka atau yang ada di Kalimantan Selatan misalnya. Nah itu kalian akan dapatkan di sana lebih banyak batuan yang major sampai super major karena dia berada pada kondisi tektonik yang lebih stabil dibandingkan di Pulau Jawa. Tadi kita sudah bahas tentang textural maturity, sekarang kita akan bahas tentang mineralogical maturity. Jadi pengertiannya adalah kedewasaan secara komposisi. Maksudnya adalah jenis komposisi dari batu pasir, apakah terdiri dari material yang stabil atau tidak stabil dengan dominan butiran penyusul mineral stabil seperti kuarsa, sehingga batuan dapat dikatakan dewasa secara komposisi. Jadi kita melihat seberapa banyak jumlah kuarsa yang ada pada si batuan tersebut. Karena apa? Karena kuarsa resisten. Jadi saat dia tertransport jauh, material-material yang tidak resisten atau mineral-mineral yang tidak stabil tersebut akan hilang. Nah, itu menandakan bahwa kalau kuarsanya sudah terkumpul banyak di satu endapan batuan sedimen, maka dia sudah berbeda sekali dengan batuan asalnya. Mana batuan asalnya memiliki komposisi mineral-mineral feldspar dan mineral-mineral mafic yang lainnya yang telah hilang seiring berjalannya proses sedimentasi tadi. Jadi pada dasarnya textural maturity dia membandingkan antara mineral stabil dengan mineral tidak stabil. Contohnya adalah batuan plutonik asam merupakan sumber utama dari mineral kuarsa dan feldspar. Jadi mineralogical maturity dinyatakan dengan kuarsa per feldspar contohnya. Jadi mineral stabilnya adalah kuarsa, feldspar yang tidak stabil, dia mudah tererosi, mudah lapuk, sehingga dia akan hilang seiring berjalan proses sedimentasi. Jadi secara pengertian perbandingan mineral stabil termasuk mineral berat dan mineral tidak stabil. Kemudian makin banyak mineral stabil atau mineral yang resisten, maka makin mendekati super major. Apabila makin banyak mineral tidak resisten atau tidak stabil, maka dia semakin mendekati immature. Jadi kalau dia lebih banyak feldsparnya, maka dia akan lebih mengarah ke immature. Kalau dia lebih banyak kuarsanya, maka dia akan lebih mengarah ke super major. Jadi kira-kira itu bahasan kita tentang maturity. Saya rasa kalian sudah mendapat gambaran dan bagaimana cara melakukannya dalam praktikum sedimentologi. Mungkin kalau ada yang kurang jelas pada beberapa penjelasan di praktikum atau di kuliah ini, silahkan kalian berdiskusi dan tanyakan di kolom komentar. Sekian kuliah materi maturity batu pasir ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.